Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM yang saya muliakan, pengurus DKM yang saya banggakan. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita mengkaji sebahagian dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah agar menjadi pedoman hidup kita di dunia ini dan menjadi jembatan keselamatan kita di akhirat insyaallah. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas sebuah tema yang memang identik dengan Idul Qurban atau Idul Adha, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan abadi. Keteladanan beliau bukan berhenti pada masanya saja, tetapi akan terus diikuti oleh generasi berikutnya. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah dari Ibrahim alaihissalam, seperti yang termaktub dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini cuma ada dua yang Allah perintahkan kita untuk jadikan uswah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh pada Nabi Ibrahim ada uswah hasanah. Untuk Rasulullah jelas dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Untuk itu kita bahas tema ini agar menjadi pembelajaran bagi kita, dan ternyata nilai-nilai yang pernah terjadi di masa Nabi Ibrahim hari ini juga sama. Itu maka kita harus menjadikannya sebagai contoh Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Sebagai muqaddimah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan abadi. Ketundukannya kepada sistem Islam, nilai-nilai luhur selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang zaman. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang Islam, ya, jangan dianggap sebagai orang-orang bapaknya Yahudi, bapaknya Nasrani, bapaknya kaum muslimin. Dia bapaknya kaum muslimin. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi adalah seorang muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang muslim yang patuh dan tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah menundanya, tidak pernah ragu sedikit pun. Inilah yang terkadang membuat kita tidak mengamalkan Islam karena ragu. Kadang kita kemudian terlambat melakukannya sehingga terpengaruh dengan bisikan syaitan, akhirnya kita gagal melaksanakannya. Nabi Ibrahim tidak. Begitu datang perintah Allah, dia langsung laksanakan. Tidak pernah menyimpang, dikurangi ataupun ditambah-tambahkan. Ia menerima perintah itu seketika dan dengan penuh ketulusan. Dan disinilah letak keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mengemban tugas dari Allah sebagai pemimpin masyarakat. Karena dia sendiri adalah orang yang hebat, orang yang baik. Ia laksana pohon yang kokoh yang tidak tergoyahkan.
Perangkat-perangkatnya kuat, akarnya menghunjam ke tanah, batang dan dahannya sangat kokoh, memberikan buahnya tidak mengenal musim. Ia menjadi tempat persemaian generasi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita bandingkan dulu supaya benar-benar kita harus jadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Keadaan manusia secara umum saat ini. Satu, bila mendapatkan beragam ujian mengeluh. Ya Allah, kenapa sih saya banyak banget ujiannya, Allah musibah mulu. Mengeluh dia. Yang kedua, tidak mendapatkan keturunan bersedih. Kapan datangnya keturunan ya Allah, saya akan pingin banget punya anak. Yang ketiga, berpisah dengan keluarga, menangis. Yang keempat, berada di lingkungan yang tidak baik, ikut-ikutan dia. Ikut-ikutan. Nanti kita akan lihat seperti apa Nabi Ibrahim kalau berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Yang keempat, yang kelima, tidak mendapatkan rezeki ya banyak, ogah berkorban. Nabi Ibrahim berkorban walaupun hartanya juga terbatas, tidak seperti konglomerat. Yang keenam, tidak mendapatkan suatu harapan, malas berdoa. Begitu ya, diulang-ulang, oh ya Allah berikan ini, berikan itu, enggak diberikan, akhirnya tidak berdoa. Padahal Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun berdoa, Allah belum berikan, tetap tidak berputus asa dan terus berdoa. Terakhir, berbeda prinsip dengan orang tua, benci dan pisah. Kalau begitu, udah saya tinggalkan kamu. Nabi Ibrahim tidak. Digambarkan oleh Allah dalam surat Maryam, betapa dia mencintai ayahnya, betapa dia mencintai keluarganya. Dia meninggalkan keluarganya bukan karena dia kemudian benci kepadanya, tetapi karena justru orang tuanya lah yang mengusirnya, sehingga mau tidak mau Nabi Ibrahim harus berpisah dengannya. Itulah kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini. Nah, bagaimana kita akan melihat seperti apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sebagai teladan, jelas tadi saya sebutkan bahwa ada penyebutan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada uswah bagi kalian pada Nabi Ibrahim. Jadi ada terutama yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid. Dia sangat luar biasa mengesahkan Allah dalam tindakannya, dalam ibadahnya, dalam perbuatannya. Teladan apa saja dari Ibrahim? Kita akan urai satu-satu. Ada 8. 1. Keteladanan sebagai pribadi dulu. Kan tadi sudah kokoh pribadinya, kuat ini, sehingga apapun datang dari Allah gampang diterima karena secara pribadi, secara personal sudah baik. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam. Bahasanya itu bukan pribadi tapi ummah, orang banyak. Sebagian yang ditafsir mengatakan itu artinya imam. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim walaupun seorang pribadi itu bisa menyamai ratusan ribu jutaan orang dalam kepribadiannya. Satu orang itu kemudian bisa, orang-orang baik bisa terwakili oleh Nabi Ibrahim. Jadi sama dengan sekian ratus miliar orang ya. Disebut dengan ummah, maka disebut dengan ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Karakternya seperti apa? 1. Qanitan lillah, bahwa dia patuh kepada Allah. Dia patuh kepada Allah. Yaitu pribadinya, kalau Allah katakan sembelih anakmu, siap. Enggak pernah kemudian ditunda dan tidak pernah kemudian dia tidak lakukan. Dan hanif, orang yang selalu kemudian hatinya itu cenderung kepada kebenaran, namanya hanif. Nah, kalau di sini ada namanya hanif ya, bagus. Hanif, bagus. Ya, jangan sampai yang beda anakannya. Yang ketiga, walam yakun minal musyrikin, dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Walam yakun, jadi tidak pernah, walaupun dia hidup di lingkungan yang tidak Islami, penyembah berhala, tidak pernah sedikit pun dia tercemari, terkontaminasi dengan kemusyrikan. Sama seperti Rasulullah. Jadi nabi-nabi itu kalau ciri khas orang para nabi dari awal tidak pernah kemudian melakukan tindakan kemusyrikan. Nabi Rasulullah itu hidup di tengah-tengah penyembah berhala, tapi apakah pernah kemudian menyembah berhala? Tidak pernah. Bahkan dia diungsikan, khawatir nanti terpengaruh, walaupun ada khawatir terpengaruh, itu kemudian diungsikan dan kemudian disusukan oleh seorang yang bernama siapa namanya? Sa'diyah, dari suku Bani Sa'ad. Disusukan di sana. Setelah agak besar, pada ibunya masih ada. Kenapa? Supaya tadi tidak terkontaminasi dengan pengaruh kota, terutama yang berkaitan dengan kemusyrikan.
Yang keempat, syakiral li'un'umi. Dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Termasuk beliau ketika menerima tamu, itu sebelum tamu itu kemudian pergi, biasanya dikasih makanan favorit. Nah, baru datang tamunya sudah siapkan makanan. Dan beliau di antara kisahnya itu bahwa beliau tidak pernah makan sendirian, selalu bersama dengan keluarganya, atau kalau tidak ada keluarganya dia menunggu di depan rumahnya, cari orang dulu baru makan dia. Sini ayo makan bersama. Hebatnya Nabi Ibrahim seperti itu karena dia ingin mensyukuri nikmat Allah. Yang berikutnya, ijtabahu, Allah telah memilihnya. Jadi Allah sendiri memilihnya sebagai seorang nabi, walaupun sekali lagi nabi itu belakangan, bahwa dia dijadikan nabi itu setelah dewasa. Tetapi Allah sudah menyebutkan karakter sebelum diciptakan atau sebelum dijadikan sebagai nabi. Dalam surat Maryam, teman-teman nanti tadabbur ya. Dalam surat Maryam itu Allah selalu menyebutkan karakternya sebelum gelarnya. Contohnya begini, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingat kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jujur, lagi seorang nabi. Disebutkan dulu karakternya, siddiq baru gelarnya. Nah, jadi kenapa dia mendapatkan gelar? Karena karakternya. Kalau sekarang kan lebih diutamakan gelarnya, jabatannya daripada perilakunya. Perilakunya korup, tapi jabatannya masih tetap bangga karena ada jabatan. Berikutnya perhatikan, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ingat kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dia adalah seorang yang ikhlas. Coba disebutkan karakternya dulu. Wadhkur fil kitabi Musa, fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingat dalam kisah Nabi Ismail, dia adalah orang yang menepati janji dan seorang nabi dan rasul. Coba disebutkan gelarnya, baru kemudian disebutkan jabatannya. Disebutkan gelar posisinya. Ternyata Rasulullah juga sama. Rasulullah itu yang didahulukan adalah penghambaannya daripada gelarnya. Bahkan dalam surat Al-Isra Allah tidak menyebut Rasulnya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Coba. Bukan bi rasuli tapi bi'abdi. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gelar sebagai hamba baru kemudian disebutkan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita, saya nggak bisa ini. Kenapa? Karena dia nabi, saya manusia biasa. Enggak. Nabi Ibrahim itu dilantik menjadi nabi karena karakternya, karena perilakunya sebelum dijadikan sebagai nabi. Karena Allah melihat orang ini adalah orang baik. Wahadahu, berikutnya ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan yang yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Itulah karakter dari Nabi Ibrahim. Satu, dia adalah orang yang tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah cenderung kepada kebenaran. Yang ketiga, tidak pernah mempersekutukan Allah. Yang keempat, dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, dipilih oleh Allah karena kebaikan-kebaikannya. Yang keenam, Allah berikan petunjuk kepadanya ke jalan yang benar, yang lurus. Apa hasilnya? Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya kebaikan dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Setelah itu Allah perintahkan, wahai Nabi Muhammad, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang baik secara pribadi, maka ikuti dia. Tsumma auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan, perintahkan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi teman-teman, memang karakter paling utama itu adalah jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang disembah selain Allah, ada zat yang paling kita cintai selain Allah, ada orang yang paling kita cintai selain zat Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya dalam kehidupan kita. Untuk itu jadikan Allah sebagai besar dalam hati kita. Jangan pernah di mulut mengucapkan Allahu Akbar, tapi di hati ternyata Allah sangat kecil. Kecil cinta kita kepadanya, kecil pengaruhnya dalam tindakan dan perbuatan kita, kecil rasa takut kita kepadanya. Ini berbahaya. Jangan pernah mempersekutukan Allah dalam kehidupan kita. Itu satu ya, pribadinya oke. Kedua, keteladanan menghadapi ujian. Ini yang paling saya sebutkan tadi di awal, kondisi manusia saat ini.
Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Di saat masih muda ia harus berhadapan dengan kaum musyrikin. Ia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh mereka karena nggak ada jalan lagi. Jalan dialognya buntu terus. Maka caranya adalah dengan menghancurkan sesembahannya supaya terbuka dialog. Biasanya begitu. Nah, biasanya mahasiswa kan itu bakar ban dulu di tengah jalan, baru nanti ada dialog. Nah, rubuhkan dulu pintu gerbang apa tuh DPR, baru terbuka dialog. Kalau adem-adem aja nggak ada dialog. Nabi Ibrahim melakukan itu supaya nanti ada dialog antara dia dengan para penguasa yang selama ini sudah buntu karena dianggapnya Ibrahim ini aneh sendiri. Akhirnya kemudian dia menghancurkan berhala itu dan pada akhirnya terjadi dialog, dikenal di mana-mana Nabi Ibrahim. Oh, Ibrahim. Walaupun tentu dia harus dibakar di atas api yang menyala-nyala dan berbagai ujian lainnya. Seperti apa ujiannya? Ini dia. Saya sebutkan 7 saja. 1. Atau sebelum itu ada ayatnya. Wa idzi betala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, baik itu larangan ataupun perintah. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, saya juga mohon supaya keturunanku juga menjadi seorang pemimpin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Walaupun punya keturunan tapi bukan termasuk orang Islam yang baik, saya tidak akan menjadikannya dia sebagai seorang pemimpin. Sebelum itu kita lihat dulu ini kata-kata fa'atammahunna. Ini lihat ya, fa'atam. Wa idzi betala Ibrahim rabbi bikalimatin fa'atammahunna. Kelihatannya satu kata tetapi 3 artinya. Nah, perhatikan fa'atammahunna. Yang pertama fa. Kata sambung dalam bahasa Arab itu ada fa, ada waw, ada thumma. Kata fa dikhususkan bila kita merespon dengan cepat. Jadi Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian direspon dengan cepat, enggak lambat-lambat dia. Berarti fa. Yang kedua atamma, sempurna. Walaupun responnya cepat bukan berarti kemudian tidak sempurna, kerjanya sempurna. Yang ketiga hunna, semuanya. Jadi dia merespon dengan cepat, sempurna dan semuanya. Kalau kita terkadang responnya cepat tapi tidak sempurna. Kalaupun sempurna tidak semuanya, hanya satu. Tapi Nabi Ibrahim Allah sebutkan sudah cepat, sempurna pula dan bahkan semuanya dilaksanakan dengan baik. Adapun ujian Nabi ini dia. 1. Hidup di lingkungan penyembah berhala. Saya sebutkan tadi, orang yang biasanya hidup di tengah-tengah minoritas, di tengah-tengah orang mayoritas, biasanya cenderung ikut kepada yang mayoritas. Penyembah berhala ikut menyembah berhala. Mau makan yang haram, dia ikut makan haram. Mau diapain lagi? Saya kondisinya begini, nggak bisa lagi. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Walaupun hidup di tengah-tengah penyembah berhala, tidak sedikit pun pernah menyembah berhala. Nabi Musa juga sama. Nabi siapa? Tidak pernah menjadi tukang sihir. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Itulah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ikut-ikutan ya. Jadi kalau seandainya di situ melanggar syariat, kita kalau tidak bisa kemudian menyelamatkan akidah kita, lebih baik hijrah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di Mekah tidak ada peluang untuk menyembah secara tenang, baik dan nikmat. Makanya harus pindah ke Madinah. Dan pada akhirnya Bani 10 tahun dan bisa menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Yang berikutnya, diusir dari keluarganya karena tidak ikut dengan bapaknya, tidak ikut dengan keluarga besarnya. Yang ketiga, dibakar hidup-hidup karena membasmi kemusyrikan. Nah itu, walaupun Allah kemudian menyelamatkannya. Para nabi dan rasul itu diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa menyelamatkannya? Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahwa Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah dan selamatkan. Dingin dan selamatkan. Kata dua ini katanya nggak boleh ini. Kalau hanya dingin bisa dingin dan kemudian meninggal. Tapi dingin yang menyelamatkan. Kalau Allah sudah berkehendak maka segala-galanya kun fayakun. Yang tadinya api bisa kemudian mematikan, api berubah menjadi dingin. Tapi dinginnya pun tidak seperti es yang kemudian membahayakan keselamatan Nabi Ibrahim. Tapi dingin yang menyelamatkan. Itulah cara Allah menyelamatkan Nabi dan Rasulnya.
Yang keempat, belum mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama. Ada yang menyebutkan beliau mendapatkan keturunan setelah berumur 83 tahun. Ada dalam riwayat lain sebutkan 87 tahun. Karena dia di khitan itu di umur 80 tahun. Di khitan. Di khitan bagaimana tuh ya? Enggak usah dibayangin ya kalau di khitan 80 tahun. Tapi begitulah Nabi Ibrahim di khitan ketika berumur 80 tahun. Itu juga ujian ya. Nah, bayangkan coba, dia seorang nabi, kekasih Allah, Khalilur Rahman. Bagaimana dia tidak belum mendapatkan keturunan? Apa kata orang coba? Ngaku-ngaku sebagai keturunan, katanya orang dicintai Allah. Mana keturunannya tuh? Enggak dapat juga. Tapi Allah perintahkan dia, wahai Nabi Ibrahim, menikah lagi. Akhirnya menikah dengan siapa? Siti Hajar. Siti Sarah ini sudah lama menikah, tapi kemudian belum dapat keturunan. Setelah menikah, ternyata Siti Hajar lebih duluan dapat anak, dan setelah ikut tiban juga, Siti Sarah juga dapat anak. Alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman. Menikah lagi coba kalau. Tapi ini bahaya, bisa perang di rumah kalau ini ya. Jadi waspada. Belum mendapatkan keturunan dalam waktu yang lama. Mungkin kita biasa aja sekarang, tapi dia seorang nabi coba, seorang nabi seperti juga Rasulullah ya. Rasulullah itu kemudian tidak punya anak laki, setiap kali ada laki-lakinya kemudian meninggal, sehingga muncul celaan, muncul ejekan dari kaum musyrikin, orang-orang kafir, sehingga turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Udah biarin Rasulullah itu berdakwah. Toh tidak ada yang melanjutkan, nanti risalahnya berhenti sendiri karena tidak punya anak laki-laki. Ya udah biar inna syani'aka huwal abtar. Akhirnya Allah katakan bahwa yang membencimu itulah yang akan terputus keberkahannya. Rasulullah benar, tidak ada anak laki-lakinya, sampai hari ini namanya tetap disebut Muhammadur Rasulullah. Yang lain juga disebut, tetapi karena kekafirannya, Abu Lahab disebut, Abu Talib disebut, kemudian Abu Jahal juga disebut, Qarun disebut, Fir'aun disebut, tapi nggak ada yang ngasih namanya anaknya dengan Abu Lahab. Nggak ada nggak? Kamu saya kasih Abu Lahab ya, Abu Jahal, itu karena memang ininya kebencian Allah kepadanya, dan nama itu terus sudah melekat kekafirannya, sehingga nggak ada yang mau ngasih nama dengan, walaupun dia pingin supaya anaknya di pejabat, tidak akan menamai anaknya dengan Firaun. Saya kasih Firaunnya supaya dapat jabatan tinggi, nggak ada. Atau Qarun supaya kaya, konglomerat, Qarun aja, nggak ada. Jadi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya disebut namanya, tetapi keburukannya yang melekat, yang kemudian selalu menyertai namanya. Berikutnya, setelah mendapatkan keturunan, tidak lama setelah ujian bertubi-tubi datang lagi. Kalau kita mungkin kayak sudah ya Allah, kok ujian gak berhenti-berhenti? Sampai kapan harus saya sabar? Setelah dapat anak, berpisah dengan Ismail ketika masih bayi, yang semestinya ada di pangkuannya, di timang-timang, tapi kata Allah, wahai Nabi Ibrahim, segera berangkat ke Palestina bersama anakmu Siti dan istrimu Siti Hajar. Setelah tiba di sana, wahai Nabi Ibrahim, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu di sini sekitar Masjidil Haram. Anda harus kembali ke Palestina. Akhirnya dia kembali ke Palestina, dan terus diteriaki oleh istrinya, wahai suamiku, ayo saya dengan siapa di sini? Enggak ada buah-buahan, enggak ada makanan, enggak ada air, dan tidak ada orang, tidak ada masyarakat. Gersang. Kemana Anda berangkat? Diam saja. Bagaimana coba meninggalkan bayi yang meninggalkannya kan sedih. Dia terus menatap ke Palestina. Akhirnya dipanggil oleh istrinya. Apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Wah, akhirnya kata Siti Hajar, innallaha la yudai'una. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Baru Siti Hajar kemudian sadar, kalau ini perintah Allah, saya harus menerima dengan lapang dada. Ujian yang luar biasa. Begitu kemudian besar, disebut dengan umur bekerja, remaja lah begitu, umur 17 tahun, 18 tahun, datang lagi ujian berikutnya. Apa itu? Wahai Nabi Ibrahim, sembeli anakmu. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan di sana, falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bahwa setelah umur itu datang umur bekerja, artinya umur remaja, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Coba perintahnya juga ini ya, enggak kalau kita mungkin
Kayaknya nggak logis lah begitu, karena lewat mimpi. Lewat mimpi, walaupun mimpi adalah wahyu juga, tapi semestinya kan lewat Jibril lah. Nah, Jibril atau Allah kemudian langsung, Fahim, ayo ke langit, ada informasi yang disampaikan nih, ada perintah yang berat ini. Ini lewat mimpi coba. Ini kayak apa namanya, perintah biasa aja ini. Tapi Allah kemudian uji dia dengan lewat mimpi. Apakah Ibrahim percaya apa tidak? Ternyata dia percaya. Ini adalah perintah Allah walaupun melalui mimpi. Maka dipanggil anaknya. Ingat, kebaikan itu nggak boleh dinikmati hanya seorang diri, harus melibatkan orang lain. Untuk itu teman-teman nanti kalau mau berinfak, ikut sertakan istrinya. Mak, saya mau berinfak nih, berapa? 100.000. Oke, silakan. Istri pun dapat. Nah, jadi jangan diam-diam aja, sering-sering kasih tahu dia supaya ikut terlibat. Kecuali setiap mau berinfak jangan mulu, baru diam-diam. Tapi kalau dia mendukung selama ini, itu kemudian diinformasikan seperti Nabi Ismail, dipanggil dulu. Semestinya kan tinggal ambil kepalanya Ismail, dipotong lehernya, selesai. Ini enggak, tapi dipanggil, wahai Ismail, ini perintah Allah. Bagaimana pandangan kamu? Bagaimana pendapat kamu? Anaknya yang telah dididik dengan baik, ditempatkan di sekitar Ka'bah yang indah dan baik, yang suci. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, sataju insyaallahu minas sabirin. Lakukan perintah Allah, engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail juga adalah orang yang patuh. Bayangkan kalau remaja sekarang dipanggil untuk disembelih, apa-apaan ini? Itu pasti akan menolak. Tapi Nabi Ismail karena sudah dibina dengan baik, sudah tertarbiyah kalau bahasa sekarangnya dengan cukup lama, maka dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar. Dan dia termasuk orang yang sangat rendah hati. Satajuni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan itu termasuk bagian dari orang-orang sabar. Bukan minas sabir, tapi minas sabirin. Saya hanya satu di antara sekian banyak orang sabar. Itu artinya orang itu tawadu. Jangan pukul, saya aja yang bilang sabar, yang sabar. Yang lain tidak sabar. Enggak. Dia mengatakan, satajidu insyaallahu minas sabirin. Bukan minas sabir, tapi minas sabirin. Jadi kita ini jangan juga, saya adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Saya adalah salafi. Kita semua salafi. Yang paling bagus adalah muslim. Jadi jangan sampai kemudian kita melekatkan kata salafi dalam diri kita. Enggak, waduh bahaya. Itu berat, itu luar biasa beratnya. Menyandarkan kata salafi dalam diri kita bukan perkara mudah, bukan perkara ringan. Tapi saya adalah seorang muslim yang bermanhaj salafi. Boleh. Tapi kalau kita semua bermanhaj salafi. Nah, jadi jangan sampai menyandarkan diri dengan istilah salafi, karena itu adalah penisbahan yang tidak ringan, yang sangat berat. Berikutnya diperintah menyembelih Ismail ketika usia remaja, dan terakhir mendapatkan mantu kurang bersyukur kepada Allah. Nabi Ibrahim berkunjung ke Ka'bah, bertemu dengan istrinya karena Nabi Ismail tidak di tempat. Bagaimana kondisi rumah kamu? Ya Allah, serba kekurangan, mau makan enggak ada makanan. Ya Nabi Ibrahim begitu. Wah, mengeluh dia. Akhirnya kata Nabi Ibrahim kepada istrinya, wahai istri mantu saya, mantuku ya, nanti kalau saya mau pulang, kasih tahu ganti daun pintunya. Suruh ganti daun pintunya. Akhirnya Ismail pulang, Ibrahim sudah pulang ke Palestina lagi, nggak bertemu dengan Ismail. Tadi ada orang tua datang ke sini menyuruh engkau untuk mengganti daun pintu. Kata Ismail, kalau begitu saya segera akan menceraikan kamu. Artinya mengganti daun pintu itu adalah menceraikan istri. Kenapa memang? Kok Anda kurang bersyukur? Bersyukur. Akhirnya diganti dengan istri baru. Dan alhamdulillah istri keduanya adalah istri yang banyak berterima kasih. Buktinya ketika setelah menceraikan menikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi mengatakan, bagaimana suamiku? Suamiku aduh hebat banget ya. Pokoknya dia memberikan apa yang saya minta. Alhamdulillah saya berterima kasih. Wah ini, wahai Nabi Ismail, pertahankan daun pintumu, artinya ada istri terbaik. Begitu. Jadi kita juga nanti mencarikan istri, anak kita istri, jangan yang pertemuan di Facebook aja kemudian mau nikah. Itu nanti nggak bersyukur, nikmat bisa jadi nanti kufur nikmat kepada Allah karena kita tidak tahu seperti apa karakter dan kondisi sang perempuan tersebut. Kira-kira begitu. Maka kita jangan banyak mengeluh karena ada ujian. Ujian kita untuk Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad, ringan-ringan saja. Kenapa jadi berat? Karena mungkin Allahu Akbar tadi yang kecil dalam hati.
Kalau Allah sudah besar dalam hati, maka yang lain menjadi ringan. Tapi sebaliknya, ketika Allah kecil dalam hati, maka segala-galanya walaupun kelihatan musibah itu ringan, menjadi berat, dan seolah-olah hanya kita yang mendapatkan musibah seperti itu. Orang lain seolah-olah tidak mendapatkannya. Ada seorang yang baru saja kemudian pulang setelah ditangkap di mana nih, di Kepulauan Gaza, di perairan Gaza. Namanya, saya ketemu kemarin orangnya. Saya waktu kemarin ke Sulawesi beberapa hari yang lalu ketemu, namanya As'ad Aras. Berbincang secara langsung, dia menyebutkan bahwa kita di sana walaupun kemudian ini minumnya itu dari toilet, nggak ada air. Dia kemudian kamarnya ruang kamarnya itu hanya 2x3 saja, itu ditempati 30 orang. Nggak bisa ngapa-ngapain, berdiri begini, itu begini kayak ikan itu aja, dipencet begitu. Dan itu diawasi oleh polisi, ditelanjangi segala macamnya. Kata-katanya luar biasa kotornya, itu para tentaranya begitu. Kata dia, itu hanya 2 hari 3 hari. Kata dia, alhamdulillah saya hanya 3 hari. Coba bayangkan yang disiksa di Gaza yang 9 juta orang di penjara itu seperti apa kondisinya. Luar biasa. Itu bukan 9 juta ya? Enggak, 9 berapa? 900 apa gimana itu? Ya pokoknya sangat banyak masih hidup di penjara-penjara Israel. Seperti itulah kondisi mereka, bertahun-tahun mengalami penyiksaan dan mereka tidak pernah menyerah. Kita alhamdulillah hanya 2 hari 3 hari disiksa dan itu belum ada apa-apanya dibanding dengan para pejuang. Memang orangnya pemberani dia. Kalau kita merasakan, ya Allah nggak usah kesini, ngapain cari penyakit di sini? Padahal itu cara kita untuk menguji kesabaran kita, cara kita untuk menguji perjuangan kita. Saya kira itu ya. Jadi kita tidak boleh banyak mengeluh. Alhamdulillah, apa sih yang tidak ada di sekitar kita, semuanya ada. Untuk itu juga survei, Harvard pernah mengadakan survei di 22 negara. Ternyata Indonesia alhamdulillah juara pertama dalam hal bahagia. Kita penuh dengan keterbatasan, tapi kenapa kemudian menjadi orang paling bahagia? Karena kita ini alhamdulillah keberagamannya bagus. Beragamanya bagus, selalu disandarkan, dikembalikan kepada Allah. Walaupun kita hidup dalam keterbatasan, tetapi karena faktor agama, pengaruh agama itu membuat kita selalu bahagia dalam keseharian kita. Ada 3 di situ. Andalan Indonesia, semuanya baik-baik saja. Kemudian gotong royongnya, kemudian kerjasamanya, kemudian bahagianya, itu Indonesia menang. Alhamdulillah ya. Jadi 20 negara yang disurvei, Indonesia termasuk negara masyarakatnya paling bahagia. Walaupun penuh banyak ujian-ujiannya, bahwa faktor agama lah yang menjadikan kita seperti itu. Maka pemerintah semestinya bersyukur kepada para ulama, tokoh-tokoh pesantren yang telah mendidik mereka sehingga hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan. Yang ketiga, keteladanan dalam berdakwah. Walaupun kita mungkin tidak jarang-jarang keluar berdakwah, tapi tentu kita harus pahami juga. Satu, sasaran dakwahnya seperti apa? Dakwah kepada keluarga. Teman-teman awal ya, dakwah itu kepada keluarga. Ada teman walaupun itu tinggalnya di Riau, itu kemudian keluarganya belum pakai jilbab. Begitu istrinya pakai jilbab, dia bersyukur, dilaporkan di grup, alhamdulillah saya terima kasih untuk kemudian keluarga istri saya sudah pakai jilbab Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya siap untuk mati saat ini juga karena saya sudah meninggalkan keluarga dalam keadaan pakai jilbab. Dia ini tukang jualan baju, jadi kredit keliling-keliling begitu ya. Ini bayar sekian kali, ini sekian. Di Riau tinggalnya. Dan apa yang terjadi ketika mengantar barang yang akan diberikan kepada pelanggannya, tabrakan, meninggal. Karena sudah ini, saya siap untuk meninggal karena istri saya sudah pakai jilbab. Allah kabulkan niatnya. Alhamdulillah. Ya di sisi lain tentu keluarganya bersedih, tapi di satu sisi alhamdulillah dia sudah bersyukur dan siap untuk bertemu dengan Allah karena keluarganya sudah memakai jilbab. Jadi mari kita jadikan keluarga kita sebagai prioritas pertama dan utama dalam hal dakwah supaya mereka lebih islami dibanding masyarakat yang kita akan dakwahi. Dakwah kepada masyarakat umum luar biasa dilakukan. Dakwah kepada penguasa ya dalam surat Al-Baqarah. Dakwah kepada negeri-negeri, tidak pernah kemudian berhenti terus berdakwah sehingga dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Sudah maghrib. Cepat maghrib sekarang ya.
Berikutnya, dakwah ke perbaikan akidah. Jangan lupa yang paling utama dan pertama adalah akidah. Kalau susah, rusak akidah kita, enggak ada ibadah kita diterima. Mempersekutukan Allah, semua amal kita akan gugur semuanya. Itulah sebabnya Yahudi banyak amalnya, orang Nasrani banyak amalnya, enggak diterima semua oleh Allah. Mengapa? Karena dia mempersekutukan Allah. Walaupun ada seorang doktor yang sering memang berkomentar miring terhadap Islam. Saya Muslim, tetapi saya juga mengakui Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhan Muslim sama dengan Tuhan Yahudi. Kata siapa? Itu kan nggak pernah baca Quran yang begitu-begituan. Nah, Tuhan Nasrani juga sama dengan Tuhan kaum Muslimin. Kata siapa? Nah, itu enggak, dalam surat An-Nisa atau surat Al-Maidah sudah jelas. Tuhan mereka beda dengan Tuhan kita. Jadi itu juga salah kaprah. Dia mengaku sebagai Muslim, tetapi mengakui bahwa Tuhan selain Muslim juga sama dengan Tuhan kaum Muslimin. Tema perbaikan ibadah jelas. Kemudian yang lain perbaikan lingkungan. Lingkungan kita harus diperbaiki di mana kita hidup. Jangan sampai kemudian tidak menyampaikan ajaran Allah. Berikutnya apalagi dakwah perbaikan negara. Tuh negara jangan lupakan. Karena ada 8 singkat-singkat saja. Keempat, keteladanan dalam membangun negara. Prinsipnya ada 3. 1, negara yang aman dan bersatu. Oke, kita sepakat. Yang kedua, negara yang sejahtera, harus kaya raya. Tetapi jangan lupakan yang ketiga, negara yang agamis. Itulah visi kebangsaan Nabi Ibrahim. Kita yang kurang adalah agamisnya ini. Nah, walaupun sekarang sudah lumayan, bahwa kata syariat itu sudah biasa. Di era Soeharto, Orde Lama, Orde Baru, kata syariat nggak bisa, susah. Sampai-sampai bank syariah pun nggak boleh. Yang ada bank pertama adalah bank muamalat, nggak ada kata syariahnya. Nggak ada kata syariahnya. Baru belakangan ini muncul syariah apa? BCA Syariah, BSI, BSN, sudah muncul kata syariah. Yang berikutnya, keteladanan dalam berdoa. Nabi Ibrahim walaupun nggak mendapatkan keturunan, doa terus, nggak pernah putus. Jadi jangan sampai kita karena nggak dapat apa-apa, putus doanya. Coba contohnya mendapatkan keturunan yang soleh. Jangan sampai hanya keturunan nih yang soleh. Kalau nggak menyebut kata solehnya dapat keturunan tapi yang bandel-bandel, maka sebut nanti Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihat, begitu. Yang kedua, permohonan agar keturunannya mendirikan salat. Janganlah sampai ini, karena yang pertama dihisab adalah salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kalau salatnya sudah baik, semoga yang lain menjadi baik. Yang ketiga, kesabaran dalam dakwah. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah itu orang desong, sudah lama saya dakwah, nggak ada perubahan. Ya Allah jadikan mereka orang-orang yang tidak beriman. Jangan. Nabi Ibrahim sudah, faman tabi'ani fa innahu minni. Ada yang ikuti saya berarti bersama dengan saya. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ya Allah engkau maha pengampun, ampuni dia. Coba. Jadi indahnya dakwah Nabi Ibrahim seperti itu. Yang berikutnya, permohonan agar Mekah menjadi tempat yang aman dan jauh dari kesyirikan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Mekah saat ini adalah negara yang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah. Yang kelima, permohonan agar Makkah dan sekitar menjadi negara yang sejahtera dan subur. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Gersan tadinya, sekarang korma apa saja bisa tumbuh di sana, tentu dengan teknologi terbarukan. Yang keenam, permohonan agar umat Islam mendapatkan pengampunan. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Tiga lagi. Berikutnya, keteladanan dalam berkorban. Alhamdulillah, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan waktunya, berkorban dengan perasaannya, dicaci maki, dihina, berkorban dengan anaknya, berkorban dengan hubungan keluarganya, berkorban dengan masa mudanya. Semuanya dihabiskan untuk melayani maunya Allah, sehingga Allah pun menjadikannya dia sebagai teman setia, Khalidur Rahman. Yang ketujuh, keteladanan visi pembangunan generasi. Ini yang untuk kita, yang anak-anak kita ya. Ada 4 dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah sebutkan 4 pembangunannya. 1, lingkungan yang baik. Pastikan anak kita nanti kalau pilih rumah dekat masjid. Jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari tempat-tempat yang islami. Yang kedua, spiritual berkembang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Bisa jadi kita sekolahkan di pesantren seperti Nabi Ismail dipesantrenkan di sekitar Ka'bah. Yang ketiga, akhlaknya terpuji. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim.
Jadikan hati masyarakat tercenderung kepadanya, akhlaknya terpuji. Yang terakhir, sejahtera dan mandiri. Warzuqhum minas thamarat, berikan buah-buahan yang banyak kepada mereka. Artinya sejahtera dan mandiri. Kalau dai kita tidak sejahtera, bagaimana bisa mandiri? Ketergantungan kepada orang yang suka memberi, akhirnya bisa disetir oleh orang yang memberi. Kalau seandainya tidak sejahtera, maka para dai diusahakan ya dikasih modal dikasih modal apa, pelihara kambing ke, pelihara ayam ke, pelihara apa. Seperti Imam Mekah itu digaji dari mana? Karena sudah ada wakaf hotel yang menara apa tuh, jam terbesar di dunia, itu dari situ hasilnya digaji. Sehingga para ini nggak perlu kemudian merasa rendah karena gaji tercukupi oleh wakaf yang sudah diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Sejahtera dan terakhir, ini terakhir ya, uswah yang sekarang masih berlangsung ada 4 yang bisa lakukan sekarang ini. Satu adalah membangun Ka'bah, disitulah infrastruktur manasik haji yang paling banyak di situ. Ada tawaf ifadah, afadhah, ada umroh di situ semua, ada tahalul di situ semua, alhamdulillah. Yang kedua, perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail yang menjadi syariat untuk berkorban. Alhamdulillah, syariat Nabi Ibrahim untuk kemudian berkorban sampai saat ini terus dilakukan. Yang ketiga, perintah berkhitan. Tidak sah seorang muslim kalau tidak berkhitan, terutama laki-laki. Perempuan bebas, bisa berkhitan, bisa tidak berkhitan. Kalaupun berkhitan hukumnya sunnah, dan berkhitan juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada yang terbuang yang menyebabkan dia tidak merasakan nanti nikmatnya berhubungan suami istri. Jadi harus hati-hati. Dokter Ali, kalau laki-laki memang wajib, harus berkhitan. Yang terakhir, menyeru manusia berhaji dalam surat Al-Hajj, wa adzim bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Jadi perintah berhaji sampai saat ini kita lakukan dan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah saya kira hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai apa? Tadi Ibrahim itu teladan yang masih terus ada dan abadi, maka jadikan dia sebagai teladan karena Allah sendiri memerintahkan kepada kita harus kita mengikuti jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Para nabi. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang belum terjamin keselamatannya, ikut ini ikut itu, padahal Allah katakan orang yang telah terjamin keselamatan adalah para syuhada, para nabi, para siddiqin, para salihin dalam surat An-Nisa. Semoga kita bisa mengikuti mereka dan bertemu di akhirat karena kita satu visi, satu jalan dan satu tujuan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.